Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mendengarkan kabar bahwa Pak Pendeta Mangapul Sagala meninggal dunia karena serangan jantung. Dan saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas dipanggilnya Pak Pendeta Mangapul Sagala ke rumah Bapak. Dan juga kiranya keluarga yang ditinggalkan tetap dalam kondisi kuat dalam menghadapi sesuatu yang berat ini. Sedih tentunya, tetapi kita harus tahu ada kepercayaan, ada iman bahwa beliau sudah tenang, sudah bahagia di surga bersama dengan Bapa. Nah, hari ini saya akan membahas ini yang mana Pak Pendeta Mangapul Sagala ini dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Apakah benar itu merupakan azab dari Allah seperti gorengan-gorengan basi dari para kadrun? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dari itu yang harusnya kadrun semuanya tahu gitu. Mari kita langsung bahas ini. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, kita harus tahu bahwa hidup yang masih Tuhan berikan pada kita saat ini adalah kesempatan. Kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Itulah kenapa kita harus menikmatinya untuk melayani Tuhan. Kita tahu sebenarnya ya, orang yang meninggal itu tidak ada yang bisa menjadi setan. Jadi kalau ada di perempatan-perempatan yang orang bilang katanya, oh di perempatan ini ada orang yang menangis karena di situ ada orang yang kecelakaan, kemudian kalau malam-malam ataupun menjelang maghrib itu kadang-kadang dia menangis karena yang mati itu jadi setan. Dalam Kristen tidak ada iman kepercayaan semacam itu ya guys. Selain itu juga kan biasanya kalau ada orang meninggal kita memberikan kopi kan. Jadi kayak kasih kopi, kasih rokok di meja atau di dapur. Karena berharap orang yang sudah meninggal ini datang untuk minum kopi dan rokok itu. Karena kebiasaannya masih hidup. Dan apakah benar itu adalah orang yang meninggal itu? Ya enggak juga. Dalam iman Kristen sesungguhnya enggak ada yang seperti itu. Selain itu juga tidak ada orang yang mati kemudian setelah mati dia bertobat. Contohnya di dunia ini dia banyak sekali dosa, menolak Tuhan dan juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Kemudian dia mati dan setelah dia mati kemudian dia bertobat di alam baka sana. Apakah ada yang seperti itu? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena memang tidak ada jurang yang bisa menjembatani antara neraka dan surga. Memang ada agama tertentu yang percaya bahwa ada rambut dibagi menjadi 7 itu nanti akan jadi jembatan orang-orang yang di neraka menuju ke surga. Tapi toh itu bukan ajaran dalam Kristen. Ya karena apa? Karena memang tidak ada orang yang meninggal yang bisa kembali lagi ke dunia untuk memeringatkan orang tuanya, keluarganya supaya nggak kayak dia. Nggak ada. Jadi memang kesempatan yang Tuhan masih beri kehidupan saat ini kita harus pakai sebaik-baiknya untuk apa? Untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung ajak kita untuk membaca satu ayat. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 katakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Jadi dia selalu bersukaria dalam kemewahannya, hedonisme guys. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi ada si kaya dan ada si miskin. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang yang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi di sini dikatakan bagaimana yang miskin ke surga, yang kaya ke neraka. Jadi bukan berarti semua orang yang miskin itu pasti ke surga dan semua orang yang kaya pasti ke neraka, enggak gitu. Tapi ini hanya ingin menunjukkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita bertobat. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan. Tapi lihat nih apa jawaban Abraham. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu
Sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Sampai di sini intinya tidak ada yang bisa membantu ketika Anda di neraka, dibantu dari surga, nggak ada. 26 selain itu, di antara kami dan engkau, di antara Abraham, si Lazarus dan juga engkau orang kaya itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Perhatikan, tak terseberangi. Berarti memang benar-benar nggak bisa diseberangi oleh manusia manapun. Jadi kalau ada teori yang mengatakan rambut dibelah jadi 7 untuk nyebrang ke surga, ya itu jelas bukan teori dari Kristen. Karena dalam Kristen nggak ada yang seperti itu. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi nggak ada yang menyeberang ya. Dan kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Intinya supaya mereka itu diperingati mereka itu ya. Dengan sungguh-sungguh agar mereka nggak masuk kelak di tempat penderitaan ini. Supaya saudara-saudaranya tidak masuk neraka seperti dia. Tapi apakah bisa yang semacam ini? Kalau kita lihat dalam bagian ini ya nggak bisa. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi nggak ada yang bisa menyeberangi seperti itu. Nggak ada sama sekali. Maka sebenarnya tidak ada orang yang dari neraka menuju ke surga gitu-gitu aja. Dalam Kristen tidak seperti itu. Dari agama lainnya ada yang kayak gitu kan. Tapi dalam Kristen tidak ada sama sekali. Lah terus bagaimana? Kasihan dong mereka yang ada di neraka. Nggak bisa ada kesempatan surga. Itulah kenapa selagi kita masih hidup itu diberi kesempatan untuk bertobat. Apalagi teman-teman yang di rumah semuanya yang saat ini bukan kebetulan Anda mendengarkan video saya. Saat inilah waktunya untuk Anda berbalik kepada Allah. Bertobat, metanoia itu bukan berarti meninggalkan, cuman berbicara mengenai meninggalkan yang dulu mencuri sekarang udah enggak. Tetapi bertobat, metanoia itu berbalik. Yang dulu menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sekaranglah saatnya untuk kembali ke situ. Itulah kenapa dikatakan kesempatan untuk bertobat. Ini yang saya mau bilang. Kalau kita lihat di ayat yang lain ya, dalam bagian yang lain, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ini penting banget. Satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia itu bertobat. Sehingga sebelum maut ajal menjemput sudah bertobat. Sudah kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang sebelumnya menolak Yesus itu disalibkan, saatnya untuk sekarang percaya bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan untuk menebus dosa kita. Karena semua bukti udah ada. Paulus sebelum dia mati, Tuhan sudah memberi kesempatan pada Paulus untuk bertobat. Dulu namanya Saulus, dia itu kerjaannya ya kejar orang-orang Kristen supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Orang Kristen ini dianiaya, dipukulin, dibunuh, dipenjara, dan mereka meninggalkan imannya. Harapan dari Saulus muda itu ya seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya untuk mengejar orang-orang Kristen, dia mengalami kecelakaan. Dia melihat cahaya yang terang dan kemudian dia buta. Setelah buta dia didoakan seorang pendeta yang bernama Ananias dan dia menyampaikan bahwa engkau buka mata dan dia melayani Tuhan. Dan Paulus bertobat. Dulu menentang Kristus, sekarang justru percaya pada Kristus. Dan inilah poinnya, metanoia, bertobat kembali kepada Kristus. Jadi kesempatan yang diberikan Tuhan saat ini, mungkin Anda di rumah terlepas dari segala kecelakaan, dilewatkan dari maut dan lain-lain. Percayalah, itu kesempatan untuk Anda saat ini bertobat kembali kepada Tuhan. Kembali pada Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana dong kalau misalnya mati, meninggal seperti Pak Mangapul. Dia melayani Tuhan, dia berdebat, membela imannya, tetapi kok dia meninggal karena serangan jantung? Apakah itu karena azab Allah atau bagaimana? Guys, kalau Anda berbicara seperti itu, semua manusia dunia ini pasti akan mati. Saya akan meninggal. Anda yang di rumah juga akan meninggal.
Semua orang pendeta-pendeta yang bahkan ngaku bisa menyembuhkan orang sekalipun, mereka juga akan mati dan meninggal. Dan ketika mati, apakah itu karena azab Allah? Ya enggak dong. Berarti kalau logikanya kayak gitu, semua orang yang mati kena azab gitu kan. Ya kan enggak juga. Memang benar, mati adalah akibat dari dosa. Tetapi bukan berarti meninggalnya seseorang itu dikait-kaitkan dengan azab. Gak gitu juga. Kenapa? Karena justru kematian orang Kristen itu adalah awal dari kehidupan yang kekal. Kehidupan yang luar biasa, lebih enak dibanding dunia ini. Di dunia ini kalian sudah takut-takut corona, kita semuanya kan. Udah mulai flu, bersin, batuk, udah mulai curiga. Wah, jangan-jangan ini corona dan lain-lain. Tapi tahukah Anda bahwa di surga udah gak ada lagi yang kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang, Pak Makampul Sagala saat ini dia meninggal, tetapi dia saat ini juga bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kekekalan. Kenapa? Karena keselamatan dalam Kristen itu ada jaminan. Keselamatan dalam Kristen tidak mudah-mudahan, tidak jika Tuhan menghendaki, insya Allah tidak, tapi pasti diselamatkan. Dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, perhatikan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ada jaminan, kepastian, seseorang yang meninggal dan percaya Kristus akan memperoleh hidup yang kekal, kepastian. Jika ditarik logika, maka Pak Mangapul Sagala, dia percaya Kristus, setia melayani sampai akhir hidupnya. Dia pasti menerima hidup yang kekal. Orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya dunia ini gak perlu doain supaya dia masuk surga. Karena beliau sudah mendapatkan jaminan. Dan dalam kesempatannya di hidupnya, beliau sudah bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi gak perlu khawatir lagi. Itulah yang dinamakan, orang Kristen selalu mengatakan apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita akan lihat ayatnya. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang artinya keuntungan. Seseorang ketika mati, orang dalam Kristus gak akan rugi. Pak Mangapul Sagala ketika meninggal dia tidak rugi. Bukan karena dia diazab, karena dia suka membela imannya Kristen. Enggak, karena memang bagi dia itu adalah keuntungan. Keuntungan sudah tidak merasakan sakit, tapi merasakan kebahagiaan karena Kristus sang advokat itu, sang penolong, sang penghibur, sang pengantara itu, dia menjaminkan kehidupan kekal kepada Pak Mangapul Sagala. Dan ini yang tidak bisa dipahami oleh para kadrun. Ini yang tidak bisa pahami sama orang-orang yang menghina Kristus. Mereka nggak bisa paham ini. Nah sekarang pertanyaannya, loh kalau berarti orang Kristen semua sudah pasti selamatkan, kalau begitu ngapain nggak mati sekarang? Ingat, ayatnya bilang apa? Hidup adalah bagi Kristus ya, untuk Kristus. Hidup kita selama masih ada hidup, layani Kristus sungguh-sungguh. Dan ketika waktunya habis kita harus pulang ke rumah Bapa, itu adalah keuntungan yang diberikan pada kita. Jadi, apalagi yang mesti dikhawatirkan? Orang Kristen itu tidak perlu takut mati karena dia beroleh jaminan hidup kekal yang tidak pernah dijaminkan oleh siapapun. Sebab di tempat-tempat lain justru orang yang harusnya menjamin hidup kekal, dia minta didoakan supaya selamat. Kita tidak perlu mendoakan Tuhan Yesus Kristus untuk selamat karena dia sang pemberi keselamatan itu. Mari kita terus dukung dalam doa keluarga Pak Mangapul Sagala yang ditinggalkan supaya mereka tetap kuat. Roh Kudus sang penghibur itu bisa memberikan penghiburan yang luar biasa bagi keluarga. Dan terima kasih Bapak atas pelayanan selama ini. Terima kasih atas pembelaan iman yang diberikan untuk kami semuanya sebagai orang Kristen. Dan kami akan terus melanjutkan visi dan misi dari Bapak bagi Indonesia ini. Mari kita terus berdoa untuk keluarga ya. Kita doakan untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dan sekali lagi saya katakan, turut berduka cita. Dan mari kita sungguh-sungguh tetap melanjutkan visi dari Pak Mangapul Sagala. Luz Prasetyo sini. God be with you all.